Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbihu bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kami muliakan terutama para habaib, para asatizah, para masyayikh, para pejabat pemerintah dan juga para ibu-ibu dan hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tentunya malam hari ini kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa. Tidak semua Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dikumpulkan dan dipertemukan dalam suatu majelis, dalam suatu acara, tidak lain adalah untuk kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita peringati daripada hamba yang paling mulia dan dibesarkan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan dan kemuliaan Allah berikan juga kepada kita yang hadir sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih khususnya seluruh panitia yang terlibat dalam pelaksanaan Maulid pada tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal dan besar baik di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur dan bergembira karena pada malam hari ini saya lihat dan bertemu dengan wajah-wajah yang munawwar, wajah-wajah yang bercahaya. Ya, saking bercahayanya sehingga enggak menampakkan wajahnya sambil nunduk manggil ngaji. Ya. Wajah-wajah yang penuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajah-wajah para ahli surga. Amin. Wajah-wajah yang merindukan bertemu dengan kekasihnya. Wajah-wajah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua setiap yang kita lapaskan bentuk selawat dan salam pada malam hari ini sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, pada saat-saat seperti ini kita sangat bergembira. Semoga kita ini termasuk yang hadir, khususnya orang-orang yang dinyatakan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Subhanallah. Pada waktu saat itu para sahabat terperanjat kaget. Ada umatnya, para sahabat yang merindukan baginda sallallahu alaihi wasallam itu memberitahukan tentang kegembiraan yang diberikan kabar gembira oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan bisyarah yang sangat mulia, yaitu beruntunglah mereka. Siapa? Yaitu orang yang tidak bertemu dengan aku dan tidak pernah hidup sezamanku dan tidak pernah melihat aku tapi ia beriman kepadaku. Inilah umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beruntung, yakin bahwa kita ini termasuk yang disebutkan dalam sabdanya. Amin ya rabbal. Ini kita semua nggak pernah tahu. Bahkan ada yang belum pergi ke Arab, ke Mekah atau ke Madinah. Enggak belum bisa membayangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita beriman. Ini adalah merupakan suatu nikmat yang sangat besar.
Apalah artinya hidup di dunia dengan harta banyak, harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi. Banyak orang yang menyanjung, tapi di hati kita ini kalau tidak ada hubungan dengan Nabi SAW, kagak ada iman kepada Nabi SAW, itu akan percuma, tidak ada artinya. Maka kita jangan bersedih, hendaklah bergembira, karena kita mendapatkan hadiah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu diutusnya Nabi SAW. Ana rahmatul muhda, aku adalah rahmat, bentuk kasih sayang, hadiah yang paling besar yang diberikan kepada umat manusia. Maka bisyarah ini, kabar gembira ini Allah tuangkan di dalam ayat Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tadi lagi baca maulid, dibaca gak tuh ayat Al-Quran? Dibaca enggak? Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Sayyidina Habib Ali Al-Habsyi ini mengarang daripada kita maulid Sinti Durar, yang mana kalau dibaca enggak langsung kita sudah membaca Al-Quran, karena dimasukkan di dalamnya itu beberapa ayat Al-Quran. Maka kalau diikuti secara saksama, kita nggak sadar kita udah baca Al-Quran, karena di dalam maulid itu ada beberapa ayat Al-Quran dimasukkan di dalamnya. Dan juga termasuk kita membaca beberapa hadis, karena di situ juga hadis diantaranya an Jabir radhiyallahu an, dan juga daripada hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi secara egois kita juga ini hadir pada malam ini membaca Al-Quran, baca hadis dan lain sebagainya. Sedangkan itu adalah perintah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Habib Ali, "Faman faja'at hazil bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang menerima kedatangan daripada hadiah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum faqad hudiya ila siratim mustaqim. Asal syaratnya dia terima biqalbin salim, dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Ya. Nerimanya itu ikhlas. Lah kalau kita kan dapat nikmat, datang saudara kita nih, datang bawakan hadiah uang jutaan rupiah, seneng gak? Nih ibu-ibu seneng gak? Seneng. Hati kita kesel gak? Kesel gak tuh kalau bawain hadiah sama teman kita ini yang datang dengan uang yang banyak? Biqalbin salim, senang, gembira. Kenapa? Itu harta ada nilai besar buat kita nih. Bisa kita manfaatkan. Senang biqalbin salim. Maka dengan uang itu kita dapat belanjakan untuk keperluan kita. Bukan faqad hudiya ila siratim mustaqim. Tapi kita lupa Allah kasih hadiah kepada kita ini, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad hudiya ila siratil mustaqim. Kalau dalam suratul Fatihah kita baca setiap saat, itu ada satu doa. Karena dalam suratul Fatihah itu mempunyai makna dua. Pertama as-sana, yaitu memuji kepada Allah. Kedua doa. Makanya kalau dalam baca, waktu saat kita sholat baca Fatihah itu di dalamnya baca Fatihah itu ada as-sana, memuji kepada Allah. Mulai daripada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu as-sana, memuji kepada Allah. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai akhir itu adalah doa. Disebutkan doa kita ini, kita minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Wa ba'dul mufassirin, sebagian mufassir menjelaskan siratal mustaqim itu apa? Yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau kita ngikutin daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya? Senang dulu, yang penting senang dulu. Ya. Kalau kita dikasih hadiah sama teman kita nih uang yang banyak, kita senang. Nanti insya Allah ini terkontrol nih, kita dapat nikmat ini, kita akan gunakan sebaik-baiknya. Cuman kan kadang-kadang ini kita udah dikasih hadiah, kita nggak sadar, masih nyari yang lainnya yang lagi. Subhanallah. Dalam majlis seperti ini, majlis maulid, dulu para salaf, para orang tua kita, para ulama kita, pendahulu kita ini adalah satu ungkapkan kerinduan sang kekasih ingin bertemu dengan kekasihnya. Maka kata Habib Ali, tashwikan lis-sami'in min khawasil mu'minin.
Majelis maulid diadakan itu yaitu untuk melampiaskan, untuk mengeluarkan ekspresi daripada kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ini kirang, ini senang. Makanya kalau kita dapat hadiah dari teman kita uang banyak, kita ajak, kita undang teman-teman kita. Saya traktir, ayo. Itu ekspresi kita senang. Kita dapat hadiah. Wah, ditraktir tuh temennya. Makanya kalau kita ini saking gembiranya nih, panitia ini datang kemari, ditraktir nih kita semuanya. Ada minumannya, ya, ada kopi susunya, ada berkatnya. Ini senang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahun. Maka katakanlah ya Muhammad, sebab karena karunia Allah, karena sebab rahmat Allah SWT, hai orang mukmin, kalian harus bergembira. Apa hadiah, apa nikmat yang paling kita gembirakan, yang paling kita senang adalah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan kita senang dapat hadiah uang, tak perlu diajarkan, tidak perlu dikasih tahu, karena kita sudah kenal dengan uang. Pada kenal gak sama uang, sama duit? Kenal gak sama rupiah? Kenal gak? Ada anak kita gak kenal, cuman kenalnya uang 10.000, 5.000. Yang biasa tiap hari dikasih jajan 2.000. Makanya kalau dikasih 100.000 kagak mau. Enggak yang itu, yang ini. Cuman kenalnya 2.000 aja. Ada gak anak model begitu? Ada enggak? Ada. Yang kenalnya cuman 2.000. Lantas pada waktu saat orang tuanya gak punya uang receh, yang adanya 10.000. Maksudnya dikasih nanti dikembalikan. Anak itu nolak. Kenapa nolak? Karena nggak tahu. Saya tanya, mana lebih besar nilainya 2.000 dengan 10.000? Ya 10.000. Kenapa ditolak yang lebih bagus? Karena dia nggak kenal, nggak tahu. Berapa banyak orang Muslim dan mukmin menolak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menolak peringatan Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka nggak tahu nilainya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikenal itu, yang lainnya. Paham nggak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka dikatakan tasywikan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Ini adalah untuk tasywikan, mengungkap kerinduan, kangen-kangenan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita membacanya, tahu maknanya, apa yang dibaca dalam maulid itu udah gembira, asal kita senang. Itu anak-anak kita kalau kita ajak piknik, kalau kita ajak pergi ke tempat tamasya, tempat yang disenangin, udah nggak pakai diajar udah senang, gembira. Tasywikan lisamin, cuman kepada siapa? Enggak semuanya itu orang mukmin. Enggak semuanya itu orang muslim senang maulid. Enggak semua itu orang muslim itu senang berselawat sama Nabi. Enggak semua orang muslim itu senang kalau nabinya dipuji. Kenapa? Yang diberikan min hawasil mukminin kepada orang-orang mukmin yang khusus aja. Ya. Maka kita jangan marah, jangan kesel kalau ada orang enggak senang maulid. Emang itu nikmat enggak dikasih sama dia? Saya tanya nih bapak-bapak. Ya. Kalau bapak berumah tangga, ya, sudah 2-3 tahun sampai 10 tahun belum punya anak, sedih gak? Bingung kagak Bu? Bingung kagak? Ya. Lantas tiba-tiba dikaruniakan tuh anak, ya. Dengan ikhtiar usaha segala macam cara, lantas ikhtiar dikasih karunia tuh anak. Ini suami istri seneng kagak? Ini ntar dulu nih, jangan ganggu nih ya. Nanti dulu jadi ganggu ceramah, dari belakangnya nanti ngambil sendiri. Sampai di mana tuh? Kopi susu. Nah, jadi kopi jadi tuh. Senang dapat anak. Ya. Ada yang berumah tangga belum punya anak? Mana? Jangan bilang banyak, bilang ada aja gitu. Jangan hampir semuanya. Belum ya? Belum. Ada yang baru punya anak. Ada yang baru punya anak ibu ya, baru punya anak senang. Lantas ini ibu baru punya anak pertama, apalagi sudah beberapa tahun nikah, punya suami, punya istri, nggak punya anak, tiba-tiba punya anak tahun keempat, tahun kelima, senangnya luar biasa. Kebetulan sama temen yang sudah punya anak banyak, ya.
Lantas dia cerita, saking gembiranya, istrinya tuh hamil. Ini bapak-bapak datang ke rumah temannya yang udah punya anak banyak. Sini saya kata, kok kamu nampaknya seneng banget? Oh iya gembira, kenapa? Istri saya hamil, saya punya anak, alhamdulillah. Saya tanya tuh temennya yang diceritakan, seneng gak? Lah kamu baru punya anak satu aja, girangnya luar biasa. Saya sudah 10, tenang-tenang aja. Jadi pada saat itu memang dikasih itu semua kepada seorang suami yang belum punya anak. Jadi gembiranya luar biasa. Tidak diberikan kepada orang yang sudah punya banyak anak. Ini diberikan orang-orang yang cinta dan senang berselawat memuji kepada Nabi, min hawasil mu'minin, daripada orang-orang mukmin yang khusus. Enggak semuanya. Paham enggak? Kita tidak permasalahkan kalau orang yang enggak suka maulid, yang enggak suka selawat karena Allah enggak kasih, ya. Lantas kalau ibu-ibu udah punya anaknya, udah 2 tahun belum bisa jalan, sedih gak? Sedih gak? Bapak-bapak kalau udah punya anak 2 tahun yang rata-rata umur 11 bulan sampai 1 tahun sudah bisa jalan. Lantas sudah 2 tahun belum bisa jalan, sedih gak Pak? Sedih. Tiba-tiba dengan syariat usaha kedua orang tuanya tuh anak bisa jalan. Yang pertama lihat bapaknya atau ibunya luar biasa, padahal baru 1 langkah. Wow, senangnya luar biasa. Kalau ibunya yang pertama lihat, Pak, anak kita bisa jalan. Bapaknya juga pas lihat anaknya bisa jalan, wah senang. Saling berhadapan, anak itu sudah dilatih untuk berjalan. Nyebrang ke bapaknya, ke ibunya, senangnya luar biasa. Saya tanya, pada waktu saat kegembiraan yang luar biasa Allah berikan anaknya bisa jalan, ya. Lantas kita bercerita lagi kepada saudara anak kita, kepada saudara kita, tetangga kita. Ekspresi kegembiraannya itu kita sampaikan. Sini, kenapa? Waduh, alhamdulillah anak saya udah 2 tahun sekarang bisa jalan, saya senang. Saya tanya yang diceritakan senang gak? Belum tentu. Lah kamu baru anak bisa jalan aja kok senang. Anak saya sudah bisa lari, saya tenang-tenang aja. Nah begitulah yang namanya, belum tentu satu kelompok orang mukmin Allah kasih kenikmatan berselawat kepada Nabi SAW, ya. Dan dia merasa bangga, puas kalau ada hadir di majelis maulid, tapi enggak semuanya, ya. Saya tanya, kalau seandainya kita kumpul dihidangkan segala macam hidangan, ya, mulai dari hidangan makanan-makanan laut, dari sayur mayur, daging semuanya. Saya tanya, apakah semuanya itu suka makanan yang ada? Belum tentu. Yang bermasalah dengan diabetesnya, dengan gulanya, belum tentu senang makan durian. Yang darah tinggi makan sate, makan daging kambing, suka kagak? Bukan juga suka, bukan satenya yang kagak enak, tanya itu penyakitnya yang kagak baik, ya. Saya tanya, satenya yang bermasalah apa orangnya? Ya, kalau ada orang nggak suka berselawat, bukan selawat yang bermasalah, orang yang bermasalah. Ya karena sakit hatinya. Kalau kita cinta, kalau hati kita baik, pasti cinta sama Nabi. Maka perlu diobati, perlu kita doakan mereka, tapi jangan dimusuhi. Dan kita sudah dapat nikmat ini, kita jaga, jangan dibuang. Besok nggak maulid lagi. Kalau bisa ajak yang lainnya. Paham kakak? Nah ini semuanya tasbihkan lisami'in min hawasil mu'minin. Kita mengungkapin kerinduan, ya Allah. Belum aja acara maulid ya, baru pasang-pasang tenda, ibu-ibu baru belanja itu persiapan untuk bikin hidangan, ini udah seneng. Besok mau maulid, pakai beli seragam lagi, udah seneng. Kenapa ibu-ibu kok pada arisan? Ya, 2 bulan yang lalu ya kita paling kagak 200.000 nih ya buat bikin seragam. Ada yang cukup buat kerudungnya aja, jilbabnya aja, ada yang buat seragamnya. Oh kenapa senang? Gak apa-apa. Fabizalika falyafrahun. Gembira karena Rasulullah, gembira karena ini nikmat, itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Kalau kita nikmat, kita senang punya perut. Senangnya diapain kalau perut ini? Makan yang enak-enak, ya. Perut ini bahagia. Bahagia gak? Bahagia. Ini juga nih lisan nih, mulut nih, masukin yang enak-enak insya Allah, ya. Senang gak mulut? Senang. Begitu juga telinga.
Ini apa nikmatnya ini? Ya, laparnya perut, ya, dia akan nikmat kalau makanan yang enak. Laparnya mulut kalau dimasukkan sesuatu makanan yang nikmat. Laparnya mata kalau dia melihat sesuatu yang nikmat, yang disukai. Begitu juga telinga. Hidangan apa yang paling nikmat, yang paling disukai adalah apabila kita bersama-sama berbicara tentang Nabi SAW dan memujinya dengan selawat dan salam. Wahai su tasarrafatil asma' bi akhbari hazal habib, ya, dengan sekiranya akan jadi mulia, akan gembira dan senang semua pendengarannya. Saat kapan? Pada waktu saat bi akhbari hazal habib, pada waktu saat mendengar tentang ceritanya sang kekasih. Ya Allah, ini saya punya anak lagi nyantren jauh, lantas ada temannya pulang ke rumah, saya tanya bagaimana kabar anak saya, diceritakan alhamdulillah banyak kemajuan, disiplin ilmunya sangat meningkat, banyak hafalan-hafalan yang dipelajari dan disukai orang guru. Senang gak kita? Orang yang membanggakan orang yang kita cintai akan senang. Jika kita mencintai dan memuji kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridha kepada kita. Jangan sekali-kali kita menyakiti Nabi, membenci atau menghinakan, maka Allah akan benci kepada kita. Sebagaimana siapa yang membenci anak kita yang kita cintai, pasti kita akan benci. Hamba yang paling sukai, kalau Allah Subhanahu wa taala saja, wa innaka la'ala khuluqin azim. Duhai engkau Muhammad, berada kepada kepribadian yang sangat mulia, yang sangat agung. Enggak perlu kita memuji, enggak perlu kita ngangkat-ngangkat itu Nabi, enggak perlu kita membesar-besarkan Nabi. Boleh kita mengkultuskan Nabi asal jangan dianggap Tuhan, boleh. Pujilah sekuat-kuatnya, tapi kita enggak akan mampu mengungguli karena Allah sudah memujinya. Siapa yang mampu mengungguli daripada pujian Allah? Kalau Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Allah, maka barang siapa yang benci Muhammad, yang enggak suka orang memuji Muhammad, itu enggak suka kepada Allah. Barang siapa yang mencela anak saya yang saya cintai, sama saja mencela saya. Paham enggak? Ya, kagak sah iman seseorang kalau dimutuskan hubungan Allah dengan Rasulnya. Ada 3 ayat Al-Quran. Ini secara berpasangan harus diimani dan harus diamalkan. Salah satunya ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taatnya kita kepada Allah kalau tidak diterima kalau kita nggak taat kepada Rasulnya. Tidak diterima cinta kita kepada Allah kalau kita nggak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi telinga ini akan senang, akan bahagia, dan juga lisan yang paling disukai, yang paling dicintai itu apabila apa? Yaitu apabila kita berkumpul ini dalam satu majelis bersama-sama memuji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman memang kita belum kenal, belum tahu. Nah, kalau orang belum kenal, belum tahu gimana mujinya. Maka beruntung dan berterima kasih para sahibul maulid, para muhibbin, para habaib, para ulama yang sudah mengarang kitab. Kita diajarin tuh tadi, ya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Subhanallah, Nabi SAW diungkapkan bagaikan matahari. Anta syamsun, dengan menggunakan yaitu balagah yang sangat tinggi, ada tasbihnya, dikatakan itu tasbih balik. Kalau tasbih balik itu diserupakan sesuatu dengan sesuatunya tanpa perantara. Anta syamsun, duhai kaum Muhammad, bagaikan matahari. Matahari itu sumber daripada cahaya, sumber panas, sumber daripada manfaat. Yang memberikan manfaat bukan hanya mereka orang-orang yang beriman, juga orang yang enggak beriman. Bukan hanya manusia, bahkan tumbuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Pada waktu saat hadirnya lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya orang-orang yang beriman, ya. Kaum Quraisy pada waktu saat itu, semua tumbuh-tumbuhan, binatang pun bergembira. Wanatakat, mereka berbicara dengan lapas bahasa mereka itu mengungkapkan kegembiraan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya dan lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan seonggok bongkat kurma yang dijadikan untuk berpijaknya setiap kali Nabi mimbar.
setiap Nabi kali berceramah, setiap kali Nabi bertausiah, di depan mimbarnya itu, pada waktu saat digantikan yang baru, didengar oleh para sahabat tangisan dan rapatan daripada itu bongkot korma. Kenapa? Pas waktu saat ditanya dan dijelaskan, karena dia tidak mau berpisah lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahaza bongkot korma. Nah, kita manusia yang punya akal kok punya hati ya, pengen jauh dengan nabinya. Ini adalah usaha untuk mendekatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan jadi mulai. Jangan takut, apa yang kita lakukan ini adalah kebahagiaan. Dan kalau jangan pedulikan bagi orang yang tidak suka, ya bukan itu menjadikan suatu halangan bagi kita. Karena setiap manusia itu dikasih kegembiraan beda-beda. Saya katakan tuh tadi, tidak semua makanan yang lezat, yang enak, itu yang baik semuanya belum tentu itu akan diterima. Ya, kalau Allah kagak bikin sehat tuh orang pasti nggak terima tuh makanan. Ya, kalau orang nggak bikin tuh hidayat, nggak diterima itu yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman faja'atu hasil bisyarah fatalaqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim. Tuh, baru dibuka ya. Baru dibuka ya, paham. Nah, sekarang kita kembali kemana? Lebih mengenal lagi dalam. Sebab kalau orang nggak kenal itu nggak cinta. Ya, kalau ditanya siapa Nabi Muhammad, ya Rasulnya Allah. Kalau ditanya siapa itu Muhammad, kau cinta sama Nabi Muhammad? Kau cinta kepada Rasulullah? Ibu-ibu, cintakah kepada Rasulullah? Cinta kepada Nabi? Saya tanya, lebih cinta, lebih sayang mana? Nabinya apa suaminya? Nabinya. Lalu, jangan-jangan ada suaminya di sini nih. Hati-hati Bu, ya. Ntar jadi berantem pulang dari maulid nih. Apa kata? Saya tanya, cinta kagak semua kepada suaminya? Cinta nggak mana anaknya? Lebih cinta mana? Kepada suaminya apa kepada nabinya? Bapak-bapak jangan cemburu ya. Nah, kalau saya tanya bapak-bapak boleh kagak? Boleh ya. Jawab pelan-pelan aja. Kalau bapak-bapak biasanya ekspresinya tenang-tenang aja, menghanyutkan cuman. Cinta kagak sama istrinya? Tuh. Enak tuh kayak orang zikir. Cinta la ilaha illallah. Jadi jawabannya kayak orang zikir. Kalau ibu teriak-teriak itu kayak keraken maling. Cinta sayang. Lah kalau ditanya cinta gak kepada nabinya? Nah, benar kagak itu? Ini artinya kita ngomong karena malu di sini nih. Kalau saya katakan cinta, nggak cinta sama nabi, lantas kagak dikenal, kagak ditahu bagaimana tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma baru ikut-ikutan doang. Ya, takut diklaim dia umatnya Nabi, kagak cinta sama Nabi, nanti durhaka. Saya cinta, ya cinta kepada Nabi. Usahakan cinta itu yang benar-benar mencintainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ini perlunya kita maulid, diceritakan di situ tentang kisah-kisahnya, baik itu sirahnya daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga termasuk syama'ilnya. Apa-apa yang ada keindahan pada tubuhnya dan akhlaknya, insya Allah itu kita akan cinta kepadanya. Di antaranya saya kutip dalam kitab Maulid yang tadi dibaca. Abdun arsalallahu lil alamin basyira wa nadhira. Faballagha risalah wa addal amanah. Abdun arsalallahu lil alamin basyira wa nadhira. Dia adalah seorang hamba yang diutus dan diangkat menjadi rasul lil alamina, rahmatan lil alamin, untuk alam semuanya. Bukan alamul insi saja manusia, juga alamul inci, termasuk alamul jin dan syaitan. Bagaimana? Faballagha risalah wa addal amanah. Ini bagaimana pada waktu saat perjuangan menyampaikan risalah, mulai saat-saat di Mekah dan di Madinah, mulai dari sembunyi-sembunyi dan juga dengan terang-terangan, dan juga bagaimana fasenya waktu saat berdakwah menyampaikan risalahnya waktu saat di Madinah. Kita nggak ceritakan itu, kalau ceritakan nanti panjang lagi. Salah satu kisah aja dikutip sedikit daripada bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa addal amanah. Beliau telah menyampaikan itu amanat, tugas apa saja, tidak sedikit pun yang ditinggalkan, tidak sedikit pun yang tidak dikerjakan. Maka pada waktu saat menjelang akhir hayatnya dikumpulkan para sahabat, "Duhai sahabatku, hal ballagtu risalati?"
Apakah aku sudah sampaikan semua yang Allah perintahkan kepadaku? Apakah aku sudah sampaikan semuanya? Qalu bala. Benar ya Rasulullah, semuanya sudah disampaikan, enggak ada ketinggalan. Maka dikenal daripada seorang nabi itu salah satu sifatnya itu adalah amanah. Selain tabligh, selain fatamah, selain siddiq, yaitu amanah. Kalau seandainya kita cinta sama Nabi, kita cinta sama Rasul, kita pun harus mempunyai sifat amanah. Kalau seandainya nanti saudara kita satu saat ya, amanahnya ini bukan amanah ilmu, bukan amanah apa-apa yang lainnya, karena belum tentu kita punya ilmu dan punya yang lainnya. Seandainya ada teman kita nih datang mengamanatkan, nitipkan sepeda motor, ya, itu dijual kagak motornya? Dititipin sama kita nih, ditaruh, nanti suatu saat akan diambil, kita kembalikan kagak? Kita kembalikan dengan cara utuh. Sungguh sangat kita gembira dan senang kalau saudara kita, teman kita dekat itu menitipkan suatu barang, kita gembira dan kita tidak akan hianat, pasti kita akan kembalikan. Kalau seandainya ada seseorang yang membenci kita, mengamanatkan, menitipkan sesuatu kepada kita, mau kagak? Ada orang yang paling benci kepada kita dengan ucapannya, dan dia seringkali berbuat zalim kepada kita. Datang, hei fulan, aku titipkan kepada engkau karena aku akan pergi jauh, suatu saat nanti aku kembali, tolong saya titipkan nih harta saya, rumah saya dijaga. Mau gak kira-kira? Mau gak? Belum tentu mau. Sekalipun mau, nanti kita habis, kita rusak, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam ini jarang yang tahu. Pada waktu saat mereka sudah sampai puncaknya membenci Nabi, bahkan mereka sudah sepakat, ya, pada hasil musyawarah di Darun Nadwah, mereka akhirnya menarik kesimpulan, mengambil dari setiap orang-orang yang kuat dari setiap kabilah itu dikumpulkan untuk mengeksekusi, membunuh Nabi SAW. Sehingga Allah perintahkan untuk hijrah. Maka Allah selamatkan dengan cara Allah. Walaupun mereka berbuat makar, tapi makar Allah itu yang menang. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Maka digantikan oleh Sayyidina Ali, dan Rasulullah berangkat yaitu ke kota Madinah, hijrah, didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar. Dalam perjalanan sebelum hijrahnya itu menemui Sayyidina Ali, menemui Sayyidina Ali, yaitu dikembalikan semua amanah yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy. Ketahuilah hadirin, itu orang-orang Quraisy itu men asyraf, orang-orang yang kaya, orang-orang petinggi, orang-orang yang mempunyai pangkat. Mereka banyak punya harta, dinar, dirham, dan harta-harta yang lainnya. Dan mereka nggak berani nitipin sama temannya sendiri, ya, sama sesebangsa itu kaum Quraisy, orang-orang kafir, nggak berani. Kenapa? Takut nanti dihianat, jangan-jangan nanti curang, jangan-jangan dikembalikan, jangan-jangan dimanipulasi, dihianat. Tapi siapa yang saya percayakan adalah Muhammad, karena dia Al-Amin, orang yang dipercaya. Mereka orang-orang kafir yang memusuhi Nabi itu kalau nyimpen barang yang berharga, emas, dinar sama Nabi. Makanya pada waktu saat Nabi mau hijrah, itu dikembalikan lagi, seorang saya wasiat kepada kamu, nanti kalau saya keberangkat, kembalikan nih harta orang kafir semuanya. Bisa gak Pak? Hah? Dan kalau orang semacam ini kita masih benci, ya, kita nggak puji, nggak sanjung nih, gimana lagi nih? Otak kita nih kemana nih? Ya, hati ini kita kemana? Memang kalau orang kakak berikan hadiah, hidayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh itu. Dan kalau diceritakan wa innaka la'ala khuluqin azim, itu memang benar luar biasa, akhlak yang agung. Berakhlak itu bukan berarti kita berbuat baik. Ya, memang akhlak ada berbuat baik, berperilaku baik. Tapi kadang-kadang kita berperilaku baik-baik, ya, kepada orang yang dekat-dekat aja dengan nama kita, kepada orang-orang yang kita sukainya aja. Tapi orang yang berseberangan dengan kita, apalagi orang yang membenci kita, berbuat baik agak, ya. Nah kalau ada anak saudara, tetangga kita yang kita sukai jatuh, kita tolongin nggak? Terus betul, suatu saat ada anak tetangga kita yang kemarin mencuri barang kita tolongin nggak tuh anak? Kita tolongin nggak tuh anak? Enggak, kalau Rasul kagak, bahkan daksur saja itu.
yang sengaja-ngaja menghadang Nabi dengan senjatanya, sudah berhadapan akan membunuhnya sehingga dia tidak mampu, dan Nabi mengambil pedangnya, dimaafkan. Lah Abu Lahab yang sengaja mungkin perangkap itu lubang, yang kalau Rasulullah nanti dia keluar akan masuk ke dalam lubang, maka yang masuk ke dalam lubang itu yang membuat perangkap. Man habara hufratan waqa'a fiha. Itu Abu Lahab yang buat lubang buat memperangkap Nabi. Dia juga segini yang masuk ke dalam lubang. Tidak ada yang dapat menolong para teman-temannya, maka dia ketahui, dia yakin yang dapat menolong ini cuma keponakan aku ya Muhammad. Rasulullah nolongin, padahal lubang itu disiapkan untuk Nabi. Nah kalau kita gimana? Hah? Ya Allah, ini adalah akhlak. Makanya kalau berbuat baik ini semuanya, maka diajarkan kepada kita nih sekarang. Kita semuanya ini, saya yakin hatinya sama semuanya. Kita saling cinta, saling dekat. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri dan lain sebagainya. Maka pelihara dan jagalah. Bukan menjadikan musuh bagi kita orang-orang yang tidak suka maulid. Enggak menghalangi kita, kita doakan. Karena kita punya jalan tersendiri. Makanya kalau saya makan, kalau saya nggak suka itu saya nggak makan, ditinggalkan. Itu adalah akhlak Nabi SAW. Karena belum tentu makanan yang saya nggak suka nih orang lain nggak suka, bisa dia suka. Paham gak nih? Ya. Saya tanya nih bapak-bapak semuanya seneng durian gak? Belum tentu. Tapi kalau yang hobi durian kemana aja dicari, apalagi mau sangking. Ya. Benar gak Pak? Tapi ada yang alergi, jangankan dibeli ya, dibagi nggak mau, mencium aroma aja nggak kuat. Ada nggak yang suka begitu? Nah, makanya kalau yang nggak suka durian tuh jangan celak durian, sama aja celak yang suka durian. Paham nggak? Akhlaknya Nabi kalau kagak suka itu nggak makan, nggak disuka, tarokahu, udah ditinggalin aja. Ya, jangan menyinggung orang yang suka. Ini kalau kita suka maulid, jangan nyinggung nih orang muslim ini yang nggak suka maulid, digembor-gemborin di media. Ya, biarin aja kagak apa-apa. Durian enak dibilang kagak enak. Ini sate enak dibilang kagak enak. Ya daging enak kagak enak. Tadi saya makan ikan udang enak, tapi kalau yang alergi jangan sekali-kali. Langsung garuk-garuk ini. Garuk-garuk kagak? Ya ada yang alergi dengan rajungan. Ada yang alergi dengan apa? Ikan udang. Ada yang alergi dengan gula. Kalau makan gula takut gulanya naik. Ya, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW bukan hanya memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang dekat aja, orang yang beriman, orang kafir pun mendapatkan keuntungan. Mereka merasa nyaman, mereka merasa nikmat apabila hartanya dititipin sama Nabi. Karena Nabi itu amanah. Karena Nabi amanah. Kira-kira di sini ada gak nih calon bupati? Calon camat ada kagak? Mau kagak kira-kira jadi camat, jadi bupati, naik lagi nanti levelnya ke Jakarta jadi DKI 1, mau kagak? Jadi gubernur DKI, mau jadi presiden, mau kagak? Cuman siap amanah kagak? Ya, amanah kagak? Ini kadang-kadang yang kalau yang nitipin temennya dipulangin, ya. Anaknya sendiri nitipin, rakyatnya sendiri, ya nitipin kagak dipulangin. Berarti kau pulangin. Lah kayak kita nitipin ya, pakai pajak, nitipin pakai ini ya, nitipin pakai ini, pulangin. Paham gak? Ya, tapi insya Allah kita yakin tuh amanah, semuanya amanah kagak? Setelah mereka hadir maulid, kalau benar-benar cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kalau kita menceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak bakalan tuh habis-habisnya. Sehingga kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu selalu ngawasin Nabi, ngawat-ngawatin Nabi. Kira-kira apa perbuatan, ucapan, akhlak, perilaku Nabi yang belum dikerjain? Mulai cara berpakaiannya, cara bicaranya, apa yang dimakan, semua termasuk kegiatan ibadahnya ditiru oleh Sayyidina Abu Bakar. Sehingga hampir tidak ada satupun kecuali telah dilaksanakan, telah dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi setelah beliau wafat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar dalam kesedihan yang berkepanjangan, lantas bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, duhai anakku Aisyah, sekaligus adalah daripada istri baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Abu Bakar itu mertuanya Nabi,
Ya, jadi 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini 4 sahabat, 2 mertua, 2 mantu. Ya. Yaitu Sayyidina Abu Bakar adalah mertuanya baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyahnya. Sayyidina Umar adalah Hafsahnya, dan mantunya Sayyidina Utsman yaitu Ruqayyah. Sayyidina Ali mantunya, putrinya yaitu Fatimah. Ditanya kepada Aisyah, "Tuhai Aisyah, adakah sesuatu sunnah yang aku belum kerjakan, yang kau ketahui apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Pertanyaan ini dijawab oleh Aisyah, "Ada, tapi aku tidak akan sampaikan kepada engkau. Pasti kau tidak akan mampu mengerjakan satu sunnah ini, satu amalan ini." Maka merasa yakin Sayyidina Abu Bakar, "Saya mampu karena saya cinta, saya sudah kerjakan semuanya, tolong ceritakan." Karena didesak untuk menceritakan satu sunnah ini yang belum dikerjakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah itu menceritakan, "Kau lakukanlah." Ada seorang yang buta dalam satu desa itu, Nabi setiap hari itu membantu segala keperluannya, baik pakaiannya dan untuk makannya. Kalau kita membantu orang yang dalam keadaan kurang, senang kagak? Senang. Tapi awas, yang dibantunya itu orang buta, orang itu adalah orang yang paling benci sama Muhammad. Yang mulutnya itu kotor, selalu mencela Nabi, tapi tidak bergetar sedikit pun tangannya Nabi waktu saat membantu segala keperluannya, dan termasuk memberikan tumakannya kecuali dengan benar dan baik. Nah, kalau kita habis orang macaci maki berbuat zalim sama kita, dia sakit, kita tolongin nggak kira-kira? Ya, lantas dapat kabar dari temannya si Fulan tuh mati. Alhamdulillah, bukan innalillahi. Ya, ini jahatnya kita nih, ngaku ya berakhlak kepada Nabi, tapi nggak sesuai. Ini kadang-kadang ibu-ibu juga yang lain lagi. Gara-gara tetangganya cerita, ya keburukan tuh orang lain ikut benci. Padahal dia ada kepentingannya, sudah terprovokasi dengan sesuatu hal yang buruk. Nabi gagah, tapi Sayyidina Abu Bakar bisiddah dengan segala kekuatannya, "Saya insya Allah bakal mampu." Dilakukanlah setelah Rasulullah tiada, maka diberikan itu makan. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu saat memberikan makan, orang kalau memberikan makan, membantu pekerjaan untuk orang lain, ikhlas sama gak ikhlas, ada bedanya. Ya. Terasa kagak? Ini orang nolongin kita, ngantar ke suatu tempat, kalau dia benar-benar seneng nolongin kita, ngantar kita tuh enak rasanya, nggak ada beban. Tapi kalau dia kagak ikhlas kan ada aja nyari gara-gara. Ya. Nah begitu juga, ikhlas Sayyidina Abu Bakar, ikhlas. Ya. Dikasih makan, tapi orang buta ini lebih mengerti, lebih paham, batinnya, basirahnya berbicara. Ya, "Hai, kau ini siapa?" Langsung ditanya, padahal nggak ngeliat. Yang ngasih makan kemarin sama sekarang nggak tahu. "Siapa engkau?" "Engkau adalah bukan orang yang kemarin." "Siapa engkau?" "Aku Abu Bakar." "Siapa yang memberikan makan dan mencukupi segala keperluanku kemarin adalah yang namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Langsung pada waktu saat itu nangis histeris dengan ketakutan. Dialah orang yang paling dibenci, dia orang paling peduli dan paling sayang kepadanya. Maka langsung bertaubat kepada Allah dan mengucapkan syahadat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini adalah suatu akhlak yang agung. Makanya jangan heran kalau Rasulullah itu datang dalam satu tempat, diam aja tuh, pulang lagi udah nikmat kita. Ya. Bapak-bapak, ini yang bapak-bapak aja nih ya. Ya, bapak-bapak nih semuanya. Misalnya kalau ada wanita cantik lewat, duduk, pulang lagi, seneng gak? Ya, kita lagi kumpul nih di tengah-tengah, ntar ada perempuan cantik duduk, ya balik lagi, seneng gak? Ibu-ibu, ya, lagi kumpul, kira-kira ada artis yang disukai, yang didolakan, datang di situ, habis datang balik lagi, seneng gak? Yang tampan, bukan mantra. Seneng, seneng. Begitu juga sahabat. Kalau bersama Nabi SAW, mereka udah melupakan yang lainnya. Istrinya pun cantik bagaimanapun dilupa, anak-anaknya juga dilupa, semuanya dilupa. Yang diingat karena Rasulullah SAW. Faiza takallama, fa'kannahu durun nathara fihi. Kalau beliau berbicara, seakan-akan waktu saat mengucapkan kata-katanya, butiran mutiara yang keluar dari mulutnya, dari lisannya.
Enak kalau ngomong sejuk, bikin adem, bikin nikmat. Wa bi arfi dzikrihi, kata Habib Ali tadi, tatayyabatil majalisu wal mahafil. Kalau kita nyebutin aja satu, kenal Nabi, cerita tentang Nabi, saya sudah ceritakan tadi, mungkin Ustadz ini ceritakan, oh Rasulullah yang saya dapat dengar hadisnya begini, akhlaknya demikian, itu makin lama makin enak gitu. Ya. Kenapa? Wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Kalau dalam suatu majelis, pertemuan, acara seperti ini, kalau nggak disebutkan salawat, nggak disebutkan Rasul SAW, itu nggak bagus. Udah nggak ada artinya. Yang baik yang gimana? Wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dengan sebab kita menyebutkan, mengingat dan mengenang, memuji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatayyabatil majelis itu jadi enak, jadi indah. Musik bagaimanapun tuh hebatnya, ya, banyak orang yang suka, pasti nanti setelahnya akan kecewa. Cuman sementara itu, cuman hanya tipu daya setan, yang didengarkan itu enak iramanya, tapi belum tentu menyentuh buat membahagiakan kita punya batin. Tapi kalau kita benar-benar orang yang baik hati, kita ini yang mulia, benar-benar ikhlas dan sungguh-sungguh memang benar-benar mengharapkan kecintaan Nabi SAW, pasti pada waktu saat disebutkan Nabi SAW, itu akan menjadikan terbaik di punya hatinya. Dia akan bahagia, dia akan senang. Makanya kalau hadir maulid, dibacakan tuh maulid, kita nggak paham, tapi kalau kita niat sungguh-sungguh, insya Allah kita dapat sirnya. Maka diceritakan bagaimana setelah kembalinya yang dibacakan oleh guru, yang dibacakan oleh yang baca maulid, dia nggak paham, nggak ngerti. Cuman karena benar-benar dinikmatin, disenengin, diresepin, pulang, ya udah nikmat aja. Ketahuilah hadirin, kalau seandainya pada suatu saat nanti hadir di majelisnya maulid, haul daripada guru sekumpul di Martapura, Kalimantan Selatan, ada yang pernah hadir belum sini? Ada yang pernah hadir belum? Belum ya, cuman saya ceritainnya aja nih, karena memang mereka itu datang udah sungguh-sungguh, ya, mereka ingin mengungkapkan kerinduan, pengen bertemu dengan Nabi SAW, dengan wasilahnya dikumpulkan yang melalui guru besar, yaitu guru sekumpul. Guru sekumpul dari guru-gurunya dalam satu majelis itu memang sudah mewarnai, sudah iklimnya orang-orang yang datang memang udah pengen cinta sama Nabi SAW. Acara majelisnya itu ba'da maghrib setiap malam Senin. Dan kalau haulnya itu yang hadir berapa? Sampai 3-5 juta orang. Nih kalau hadir di sini nih, ya, jalan kaki sampai 3 km baru sampai ke sini hadir majelis. Acaranya ba'dal maghrib itu jam 2 siang itu sudah penuh. Ya. Masjidnya, musolanya itu sangat besar, itu sudah penuh. Maka dibatasi ring 1, ring 2, ring 3. Makanya kalau kita datang mau acara maghrib udah ke bagian tempat, kecuali 3, 4, 5 km dari pusat acara itu sendiri. Acaranya gimana? Datang sholat maghrib, setelah itu baca maulid sintudoro sebagaimana itu tadi, setelah itu sholat isya, nggak ada ceramah, balik, udah selesai. Karena mereka itu datang, tapi sudah datangnya aja suatu nikmat, melihat saudara-saudara yang kumpul dari belahan tempat, dari mana-mana, dicerita satu dengan yang lain, itu merupakan cerita kepada tuh orang soleh, diceritakan tentang karamahnya, diceritakan tentang daripada mukjizatnya para nabi dan para rasul, satu dengan yang lainnya menunggu acara itu, sudah terhibur itu hatinya. Ini ibu-ibu yang udah pernah umroh haji, ini bapak-bapak udah belum? Di sini ada gak yang udah pernah umroh, pernah haji? Ada? Ada ya? Ini mau haji mau umroh udah bayangkan nikmatnya luar biasa. Baru sampai ke bandara internasional Jakarta aja udah seneng banget. Udah lupa yang lainnya. Udah kebayang kota Mekah, udah bayang kota Madinah, padahal belum sampai. Itulah ungkapan-ungkapan kerinduan, kesenangannya. Kenapa kita tidak tumbuhkan dan kita kuatkan hal seperti itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Itulah yang menyejukkan kita, yang membentengi kita. Kuatnya iman dan Islam orang itu tergantung kuat cintanya kepada Nabi. Semakin kuat dan semakin dekat kepada Nabi, semakin kuat dia punya imannya, kata Imam Busiri. Semakin jauh, semakin lemah dia cinta sama Nabi, apalagi membenci, maka dianggap itu imannya semakin lemah. Bahkan na'udzubillah min dzalik, sudah tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena sudah memberikan kesaksian yang hilang satu hanya Allah dan tidak memberikan kesaksian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim siapa? Yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diupayakanlah nih, ya, diusahakanlah kita sama-sama bikin wirid dan majlis setiap saat, insya Allah semuanya itu. Dengan demikian maka kita jadilah hamba-hambanya orang yang beriman, yang bersaudara. Tunjukkanlah dan banggakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jangan nakiri Nabi. Orang yang paling berjasa dunia akhirat, orang yang paling berjasa kepada kita adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita upayakan, yang kita korbankan ini tidak seberapa dibandingkan pengorbanan orang-orang yang hidup, para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sunnah Nabi, ya, sunnah sahabat aja belum tentu kita kuat. Apa yang dilakukan pengorbanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tentu kita kuat. Jangankan sunnah Nabi, sunnah para sahabat saja ini belum tentu kuat. Saya tanya, adakah yang mampu? Satu sunnahnya saja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada yang mampu gak? Contohnya, pada waktu saat penggalangan nanah dalam satu peperangan Ghazwah, Nabi SAW mengumumkan kepada orang muslim, kita akan berperang dan perlu dana yang besar. Maka datanglah itu Sayyidina Abu Bakar, semua asetnya, semua hartanya tidak ditinggalkan sedikit pun, maka diserahkan untuk nabinya. Semua hartanya enggak ditinggalin. Lantas Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Beliau menjawab, kalau kau harta semuanya kau berikan kepadaku untuk di jalan Allah untuk berperang, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, anak dan istrimu? Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya. Yang ditinggalkan Allah dan Rasulnya. Di sini kalau lagi maulid, bangun majelis, bangun musola, bangun masjid, ada yang enggak? Yang datang itu semua hartanya dikasih. Ada enggak? Itu satu sunnah aja, apalagi yang lainnya. Itu satu sunnah daripada sunnah-sunnah yang lainnya. Ya tentunya begitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan para sahabat yang paling rendah pun di antara Nabi itu sudah makamnya wali kutub. Ya, yang paling rendah para sahabat itu makamnya paling wali kutub. Jangankan menghinakan para sahabat yang paling rendah, apalagi yang paling tinggi. Kita sudah membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hati-hati. Apa saja yang berkaitan kami Nabi dengan sallallahu alaihi wasallam, kita jangan komentari, lebih baik diam. Kita takut nanti di sini Allah angkat rahmatnya. Allah angkat kita nih punya iman. Allah angkat nanti daripada kasih sayang kita nih. Maka yang paling penting ini adalah mari kita ramaikan, kita makmurkan majelis-majelis seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Kalau saya urutin satu-satu itu jadi lama. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tuh senang ya, karena sambil duduk capek bisa tiduran. Nah, kalau saya masih capek harus tiduran. Nanti berhenti itu ceramahnya. Tapi yang tidak, walaupun pertemuan yang sementara, yang singkat seperti ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar. Ya, doakan. Ini masjid sudah ada, Nurul Huda. Mulai dari beberapa tahun, saya tanya sudah berapa saya kemarin? Ya sudah 8 tahun yang lalu dibangun. Dikirim salam yang membantu membangun daripada masjid ini yaitu Haji Abdurrahman, yaitu Bapak Alai, ya, Haji Abdurrahman. Insya Allah kami berencana akan membangun. Kalau ibarat ini orang usaha ini masjid itu baru lumbungnya. Kalau kita nanam padi, ini lumbungnya. Apalah ini artinya itu lumbung, nggak bakalan keisi kecuali banyak sawah ladangnya. Harus kita berbanyak sawah ladangnya. Kalau semakin banyak kita panen di sawah, di ladang, insya Allah lumbungnya penuh. Gimana? Yaitu taman pendidikan Islam, pesantren-pesantren, madrasah, mereka lah yang mengisi, memakmurkan daripada masjid, yang memakmurkan dan menghidupkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan insya Allah nanti di belakangnya mudah-mudahan ada pesantrennya. Dalam bentuk pendidikan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat orang muslim, dengan harapan ya, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang besar, ya, siapa saja dapat mengambil manfaat di ini tempat. Semoga pertemuan seperti ini selalu berkelanjutan dan semakin kuat hubungan kita ini, silaturahmi kita. Amin ya rabbal alamin. Usikum bitaqwallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam majelis ini. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Maka kita akhiri dengan membaca Fatihah.
silahkan niat masing-masing. Yakin bahwa niat dan hajat kita ini, baik itu untuk keluarganya, dirinya, baik itu untuk kesehatannya, orang tua yang tinggalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Bi hadzal niyyah wa likulli salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata lana ziyaratan min kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahyu wa sallallahu ta'ala bina. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang telah disampaikan oleh Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Amir Hamzah telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan oleh Allah kita termasuk orang yang mendapat ilmu sehingga bertambah ilmu kita, sehingga semakin bertambah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk mendapat maghfirah Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan. Dengan berakhirnya acara ini, maka berakhirlah acara kita ini. Saya pribadi selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan. Saya seorang hamba yang dhaif, tidak pernah